Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film drama yang berjudul Lion. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Garth Davis dan dibintangi oleh artis-artis papan atas, diantaranya adalah Dev Patel sebagai Saru, Nicole Kidman sebagai Sue, dan David Wenham sebagai John. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang anak laki-laki dari India yang berusia 5 tahun yang terpisah dari keluarganya. Dan nasib mempertemukannya dengan sebuah keluarga dari Australia yang kemudian mengadopsinya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan dua orang bocah laki-laki yang bernama Gudu dan Saru. Mereka adalah kakak beradik yang berasal dari keluarga tak mampu. Dan hari itu, tepatnya pada tahun 1986, Gudu dan Saru sedang melakukan aksinya mencuri batu bara yang diangkut oleh kereta api. Meskipun tindakan mereka sempat diketahui oleh seorang penjaga, akan tetapi karena kelihayan mereka berdua, akhirnya mereka berhasil kabur dengan membawa barang curian dan segera menukarkannya dengan 2 bungkus susu. Dan ketika mereka sedang berada di tempat itu, Saru yang melihat pedagang jelebi mengatakan kepada kakaknya kalau ia ingin makan jelebi. Akan tetapi karena mereka hanya mampu menukar dengan 2 gelas susu, kakaknya berusaha menghibur Saru dengan mengatakan kalau suatu saat nanti akan kubelikan kamu jelebi dan memborong seisi warungnya. Gudu dan Saru tinggal di sebuah desa kecil di Kanwa, India. Mereka tinggal bersama ibunya dan seorang adik perempuannya yang bernama Shekila. Ibunya hanyalah seorang buruh kasar. Demi menghidupi ketiga anaknya, ia bekerja mengumpulkan batu dan menjualnya. Tapi ia selalu mengajarkan kepada anak-anaknya, meskipun mereka hidup miskin, tapi jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika mereka pulang dengan membawa 2 bungkus susu, ibunya segera menanyakan dari mana mereka mendapatkannya. Tapi mereka tak menjawab dan memilih merahasiakannya dari ibunya. Dan malam itu, seperti biasa, ibunya harus pergi bekerja dan tugas menjaga adiknya diserahkan kepada Gudu dan Saru. Dan keesokan harinya, Gudu berkata kepada Saru kalau ia akan pergi beberapa hari untuk bekerja. Gudu meminta Saru untuk menjaga Shekila, tapi Saru yang ingin membantu kakaknya bersikeras ingin ikut kakaknya bekerja. Saru berusaha meyakinkan Gudu kalau ia mampu bekerja seperti kakaknya. Sebenarnya Gudu sudah melarang adiknya karena pekerjaan itu berat dan butuh banyak tenaga. Tapi setelah Saru merayu Gudu dan membuktikan kalau ia mampu mengangkat kursi, bahkan mengangkat sepeda, akhirnya Gudu mengizinkan Saru untuk ikut dengannya dan menitipkan Shekila kepada tetangganya. Dengan menggunakan kereta, berangkatlah Gudu dan Saru ke tempat tujuan. Tapi karena Saru masih terlalu kecil, ia tak mau bangun ketika kakaknya membangunkannya. Padahal pekerjaan Gudu harus dilakukan pada larut malam. Tapi adiknya tak mau dibangunkan. Gudu mulai serba salah. Akhirnya ia menyuruh adiknya untuk tetap berada di tempat itu, sementara Gudu pergi mencari pekerjaan. Dan berpesan kepada Saru untuk tak pergi kemana-mana sampai ia kembali. Tapi sebelum pergi, Saru sempat berpesan kepada kakaknya untuk membawakannya jelebi. Dan tak berapa lama, Saru mulai ketakutan setelah ditinggal kakaknya. Di tempat yang tak ia kenal sama sekali itu, Saru mulai mencari-cari kakaknya. Ia melihat di sekelilingnya, tapi kakaknya tak juga ia temukan. Hingga akhirnya ia masuk ke kereta kosong dan tertidur di sana. Saru baru menyadari setelah ia terbangun dan kereta membawanya entah kemana. Ia mulai panik dan berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengarkannya. Saru hanya bisa pasrah ketika kereta membawanya semakin jauh dari kakaknya. Dan setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya kereta itu berhenti juga dan Saru segera turun dari kereta. Ternyata, Saru telah berada di Kalkuta, sebuah kota di bagian Benggala Barat yang terletak kurang lebih 1.600 km dari Kanwa. Saru yang merasa asing dengan tempat itu, merasa kebingungan dan memanggil-manggil kakak serta ibunya.
Ia juga meminta tolong kepada orang-orang di sana dengan mengatakan daerah asalnya yaitu Ganastalai. Akan tetapi, tak ada satu orang pun yang mengerti dengan bahasa yang digunakan Saru. Di tempat itu, orang-orang berbicara dengan menggunakan bahasa Bengali, sedangkan Saru hanya bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Hindi. Dan karena tak menemukan kakaknya, Saru pun merasa kelelahan hingga akhirnya memutuskan beristirahat di pinggir jalan bersama anak-anak gelandangan lainnya. Beruntung, ia bertemu dengan sesama gelandangan yang baik hati dan memberinya tempat untuk beristirahat. Tapi sayang, belum lama Saru merebahkan tubuhnya, tiba-tiba anak-anak gelandangan yang ada di tempat itu berteriak dan berlari berusaha menyelamatkan diri. Ternyata ada segerombolan preman yang menangkap anak-anak gelandangan itu untuk dijadikan pengemis. Beruntung Saru berhasil melarikan diri. Di tempat yang tak ia kenal sama sekali itu, Saru harus menjalani kehidupannya seorang diri. Dengan membawa lipatan kardus bekas, Saru mencari tempat tidur dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga suatu hari, Saru bertemu dengan seorang perempuan yang bisa berbahasa Hindi dan Saru merasa bahagia sekali. Setelah sekian lama ia berada di tempat itu, akhirnya ada seseorang yang mengerti bahasanya. Saru menganggap orang yang ditemuinya itu adalah orang yang baik, sehingga ia pun tak menolak ketika perempuan yang bernama Nur itu mengajak Saru pulang ke rumahnya. Di sana, Saru diberi makanan dan minuman yang enak, dimandikan, diberi pakaian dan tempat tinggal. Akan tetapi, ketika suatu hari, ada seorang laki-laki yang datang dan berbicara kepada Nur, Saru mulai curiga kalau mereka memiliki niat yang tidak baik. Meskipun mereka mengatakan kalau akan membawanya ke suatu tempat untuk bertemu ibunya, dan Saru memilih untuk melarikan diri dari rumah itu. Ia berlari sekuat tenaga meskipun tak tahu arah tujuannya kemana. 2 bulan kemudian, demi menyambung hidupnya, Saru memutuskan untuk menjadi pemulung dan secara tak sengaja ia menemukan sebuah sendok. Saru menyimpan sendok itu dan tak mau menjualnya. Dengan menggunakan sendok tersebut, Saru menirukan seorang pria yang sedang makan di sebuah restoran di seberang jalan. Tingkah laku Saru ini menarik perhatian laki-laki itu. Laki-laki tersebut kemudian menemui Saru untuk memberinya makanan. Ia jadi tahu kalau Saru tersesat dan tak bisa berbahasa Bengali. Karena tak tahu asal-usulnya, laki-laki baik hati tersebut memutuskan untuk membawa Saru ke kantor polisi. Dan ketika petugas menanyakan nama ibunya, Saru juga tak tahu. Akhirnya polisi mengirim Saru ke sebuah panti asuhan sambil menunggu keluarganya mencarinya. Akan tetapi, setelah berhari-hari Saru berada di panti asuhan dan tak satupun anggota keluarganya mencarinya. Bahkan pihak kepolisian juga sudah memasang foto Saru di surat kabar yang ditonton lebih dari 15 juta orang dan tetap tak ada respon dari keluarganya. Akhirnya, pihak panti mengatakan kepada Saru kalau ada sebuah keluarga dari Australia yang hendak mengadopsinya. Saru hanya bisa pasrah dengan nasibnya dan menyetujui keputusan dari panti. Dan karena Australia adalah negara yang berbeda budayanya dengan India, Saru pun mulai mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh panti asuhan, termasuk menghafalkan bahasa yang akan ia pakai di sana, yaitu bahasa Inggris. Dan akhirnya pada tahun 1987, dengan diantar salah satu petugas dari panti asuhan, terbanglah Saru ke Tasmania, sebuah pulau kecil di Australia. Saru langsung disambut dengan begitu hangat oleh kedua orang tua angkatnya yang bernama John dan Sue. Kedua orang tua angkatnya ini sangat terkesan sejak pertama kali melihat Saru, dan mereka cukup terhibur dengan kepolosan Saru. Dan tak butuh waktu lama bagi Saru untuk menyesuaikan diri dengan kedua orang tua angkatnya. Hari-hari Saru begitu menyenangkan. Orang tua angkatnya memperlakukannya dengan sangat baik dan sangat menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi kebahagiaan Saru mulai berubah ketika setahun kemudian orang tua angkatnya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki lagi yang bernama Mantos. Usia Mantos lebih tua dari Saru, tapi Mantos memiliki kekurangan yang membuat Saru terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan Mantos. Mantos memiliki penyakit aneh, dia suka berteriak dan menyakiti dirinya sendiri. Sejak kedatangan Mantos, hidup Saru sangat berubah. Waktu dan kasih sayang kedua orang tuanya tercurah untuk mengurusi Mantos, dan tak jarang Saru harus melihat ibunya menangis sendiri karena merasa kelelahan, tapi ibunya berusaha menyembunyikannya dari Saru. Singkat cerita, 20 tahun sudah Saru berada di Australia, dan Saru sudah tumbuh menjadi laki-laki yang tampan dan berpendidikan. Hal itu tentu saja membuat bangga kedua orang tua angkatnya, karena hanya Sarulah harapan satu-satunya mereka setelah Mantos memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih tinggal di suatu tempat terpencil.
Dan demi mewujudkan impiannya, Saru berniat melanjutkan pendidikannya di Melbourne dengan mengambil jurusan manajemen hotel. Dan tepat di tahun 2008, pergilah Saru ke Melbourne menjemput impiannya. Di sanalah Saru berkenalan dengan seorang gadis yang juga mahasiswi baru seangkatannya yang bernama Lucy. Saru jatuh cinta kepada Lucy sejak pertama kali bertemu, dan ternyata cinta Saru mendapatkan sambutan dari Lucy. Dan suatu hari, mereka berdua mendatangi undangan jamuan dari teman mereka yang kebetulan juga orang India. Dan sudah bisa dipastikan, menu hidangan yang disajikan adalah semua makanan orang India. Dan ketika Saru meminta izin ke belakang untuk mengambil minuman, tiba-tiba ia melihat makanan khas India yaitu jalebi. Saru mencium dan memakan jalebi itu dengan meneteskan air mata. Ia ingat masa kecilnya bersama kakaknya. Lucy dan temannya yang mendapati Saru dalam keadaan bersedih, lantas berusaha menenangkannya. Saru kemudian bercerita kepada Lucy dan teman-temannya tentang asal-usulnya dan kejadian yang dialami 20 tahun yang lalu. Saru juga bercerita kepada teman-temannya kalau yang ia ingat tentang kampung halamannya bernama Gadis Talai. Tapi ia sudah melacak tempat tersebut dan tak ditemukan. Ia juga ingat terakhir kali sebelum berpisah dengan kakaknya, ia tertidur di dekat tangki air besar di sebuah peron yang jaraknya hanya beberapa stasiun dari kampung halamannya. Selama ini diam-diam ia telah mencari tahu dan berusaha mengingat-ingat tentang kampung halamannya itu, tapi tak pernah berhasil. Tapi salah satu temannya menyarankan untuk mencoba sebuah aplikasi yang bernama Google Earth. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, banyak orang berhasil menemukan tempat apapun, dimanapun, dan sekecil apapun tempat itu. Dan juga bisa mencari tahu radius kecepatan kereta yang dulu membawanya, sehingga bisa menemukan titik awal kereta itu berasal untuk mengetahui nama stasiun yang memiliki tangki air. Saru juga mengatakan kalau ia tak tahu nama ibunya. Ia hanya ingat kalau ibunya bekerja sebagai buruh kasar. Meskipun telah mengetahui masa lalu dan siapa keluarga aslinya, Lucy masih saja mau menerima Saru dan berjanji akan membantunya untuk menemukan keluarganya. Saru mulai mengikuti saran dari teman-temannya dengan menggunakan Google Earth. Dia mulai mencari dan menghitung kecepatan kereta yang ia tumpangi waktu itu. Tapi tetap saja nama kampung halamannya tak ia temukan. Dan pada tahun 2010, Saru mengajak Lucy untuk mengunjungi kedua orang tuanya di Tasmania. Dan ketika makan malam, Lucy tiba-tiba mengatakan kepada Sue tentang kegiatan Saru belakangan ini. Tapi ketika Lucy hendak bercerita kalau Saru sedang mencari keberadaan keluarganya, tiba-tiba Saru memotong pembicaraan dan meminta kepada Lucy untuk tidak melanjutkan perkataannya. Saru hanya tak mau apa yang ia lakukan akan menyakiti hati ibu angkatnya yang selama ini telah merawat dan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Beruntung ketika ibunya memaksa Saru untuk menceritakan sejujurnya, tiba-tiba Mantos datang meskipun harus berakhir dengan keributan antara Saru dan Mantos. Saru hanya tak ingin ibunya terus-menerus bersedih dengan kelakuan Mantos. Dari hari ke hari, tak terasa 25 tahun sudah Saru terpisah dari keluarganya. Akan tetapi, bayang-bayang keluarganya semakin menghantui pikirannya dan Saru juga selalu menghabiskan waktunya di depan laptop untuk mencari informasi kampung halamannya. Hal itu membuat Lucy marah dan kecewa kepada Saru karena ia tak lagi memperhatikannya dan tak mengizinkan dirinya untuk membantunya. Dan karena kejadian itu, Saru dan Lucy memutuskan untuk berpisah. Sejak berpisah dengan Lucy, Saru hanya menghabiskan waktunya di kamar dan bahkan ia memasang peta di dinding kamarnya dan menandai kemungkinan-kemungkinan jalan yang dilalui kereta tersebut di waktu itu. Saru tak memikirkan lagi tentang masa depannya dan impiannya. Yang ada di pikirannya saat itu adalah bagaimana caranya ia bisa menemukan keluarganya. Saru juga tak menghiraukan ketika suatu hari ayah angkatnya datang untuk mengabarkan kondisi ibunya sejak Mantos menghilang lagi dan juga memikirkan tentang dirinya. Hingga suatu hari tak sengaja Saru bertemu kembali dengan Lucy. Saru memutuskan untuk membagi penderitaannya kepada Lucy. Perasaan bersalah dihantui bayang-bayang keluarga kandungnya yang selama bertahun-tahun mencari keberadaannya. Dan dari Lucy lah Saru mengetahui kondisi ibunya yang beberapa waktu yang lalu Lucy temui, dan kondisi tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh ayah angkatnya. Lucy meminta kepada Saru untuk menemui ibu angkatnya itu. Dan Saru memutuskan untuk menemui ibu angkatnya yang paling ia sayangi. Saru tak tega melihat kondisi ibunya itu. Meskipun ibunya telah memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri, tapi tetap saja anak-anaknya memiliki masa lalu yang akan mereka ingat seumur hidupnya. Dan akan beda ceritanya jika ibunya mengadopsi anak-anaknya dari bayi.
Andai saja ibunya bisa memiliki anak sendiri, maka ia tak akan menderita seperti sekarang. Mendengar perkataan Saru, Sue lalu berkata, siapa bilang ia tak bisa memiliki anak sendiri? Ayah dan ibu angkatnya itu sebenarnya sehat dan bisa memiliki anak sendiri. Akan tetapi, mereka sepakat untuk tak memiliki anak dengan tujuan agar anak-anak seperti Saru dan Mantos ataupun anak-anak di luar sana yang tak beruntung bisa mereka selamatkan dan bisa mendapatkan kasih sayang dan kehidupan yang layak. Mendengar perkataan ibu angkatnya, Saru menjadi merasa bersalah dan memutuskan untuk menemui Mantos dan meminta maaf kepadanya. Saru juga menghentikan niatnya untuk mencari keluarga kandungnya. Suatu hari, ketika tak sengaja Saru menggeser-geser laptopnya pada titik-titik yang sudah ia tandai, tiba-tiba ia mendapatkan petunjuk sebuah titik. Saru mulai menyusuri jalan-jalan di titik tersebut. Dan benar saja, dari petunjuk-petunjuk itu, Saru berhasil mengingat stasiun kereta api tempat di mana ia terakhir kali berpisah dengan kakaknya. Saru juga bisa mengingat tempat-tempat di mana ia menghabiskan waktu kecilnya dulu untuk bermain. Dan dari Google Earth itulah, Saru mengetahui ternyata selama ini ia salah menyebutkan nama kampung halamannya. Bukan Ganestale, tapi Ganestalai. Saru segera menyampaikan berita bahagia itu kepada Lucy dan berjanji kepada Lucy akan segera kembali kepadanya setelah ia berhasil mengeluarkan kandungnya. Tepat pada tanggal 12 Februari 2012, dengan restu dari kedua orang tua angkatnya, terbanglah Saru ke Kantua, India. Dengan penuh harapan, Saru mulai menyusuri jalan yang menghubungkannya dengan masa kecilnya. Dan meskipun 25 tahun telah berlalu, tapi Saru masih bisa mengingat jalan-jalan itu dengan begitu baik. Dan akhirnya, ia pun menemukan rumahnya. Tapi sayang, rumah tersebut sudah tak berpenghuni dan dipakai untuk kandang kambing. Putus sudah harapan Saru untuk menemukan keluarganya. Akan tetapi, ketika ia hendak kehilangan harapan, tiba-tiba seorang laki-laki menemuinya. Saru lalu menunjukkan foto masa kecilnya kepada laki-laki itu dan mengatakan kalau ia adalah Saru yang dulu tinggal di rumah itu. Laki-laki itu kemudian mengajak Saru ke suatu tempat yang tak jauh dari rumahnya. Dari kejauhan, Saru bisa melihat sosok seorang wanita yang tak lain adalah ibunya. Meskipun telah terpisah selama 25 tahun, tapi ibunya masih bisa mengenalinya dan ia lalu memeluk Saru. Semua warga di kampung halamannya itu menyambut dengan bahagia kedatangan Saru. Tapi sayang, Saru tak berhasil menemukan Gudu karena Gudu telah meninggal tertabrak kereta ketika sedang mencarinya. Saru sangat menyesal dan menangis karena belum sempat bertemu dengan kakaknya itu. Tapi rasa sedihnya terobati ketika ibunya mempertemukannya dengan adik kesayangannya, Saikila. Kini Saru telah menemukan keluarganya yang telah terpisah selama 25 tahun. Saru menjadi lega karena pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya telah terjawab. Saru merasa beruntung karena meskipun telah terpisah dari keluarganya, tapi ia menemukan orang tua angkat yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Dan Saru sangat bersyukur memiliki dua orang ibu yang sangat menyayanginya. Dan film pun selesai. Itu tadi alur cerita film yang bisa aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!